Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari hari ini kita sediakan waktu untuk kita menyembah Tuhan. Untuk kita menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Lupakan segala kesulitan kita, lupakan segala kekhawatiran kita, lupakan segala beban yang ada dalam hidup kita. Mari sediakan waktu untuk kita menyembah Tuhan. Percayalah, ketika kita menyembah Tuhan, disitulah ada ketenangan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan dan kepuasan bagi kita semua. Mari bersama-sama dengan saya kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, tolong kami, tolong kami Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, persiapkan hati kita, persiapkan tempat yang terbaik untuk kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
kehadiran Tuhan. Di rumah-rumah, di kamar-kamar, Tuhan hadir. Haleluya. Sembah Dia, naikkan pujian kita, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku pujimu, saat ku sembah, amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Kami memuji hadirat Kami rindukan Roh bekerja. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami sembah. Mari Bapak Ibu semua. Yesus, ku sembah. Hanya Yesus yang kita sembah. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Hanya Yesus yang kita percaya. Keinginan dalam hidup
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang bisa bersujud, silakan bersujud. Engkau yang mau berdiri, silakan berdiri. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Mari pujikan pujian ini. Katakan di hadapan Tuhan, You are worthy of it all. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Jiwa kami, hati kami, roh kami memujimu. Oh, You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala penyembahan hanya bagi Tuhan. Dia segalanya, dari segalanya sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega. Kuasanya tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Kebesarannya tidak pernah berubah. Dialah Yesus yang kita sembah. Dialah Yesus yang kita tinggikan hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Datang, kami datang kepadamu Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar banyak kabar yang membuat kita khawatir. Kita mendengar banyak kabar yang membuat kita takut. Tetapi hari ini saya mau bacakan firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang 1 dan kedua. Oh, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, percaya Tuhan menyertai. Ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Keadaan boleh menekan kita, keadaan boleh membuat kita khawatir, tetapi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Haleluya, 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 haleluya. Orang yang ada dalam lindungan Tuhan, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Engkaulah perlindunganku, kubu pertahananku. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, tetapi aku akan tetap memuliakan Tuhan. Aku akan tetap berdiri tegak. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Imani firman Tuhan. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragu. Jangan ragu kasih Tuhan. Amin. Kasih setia
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah, awan gelap seakan-akan menghadang kita. Haleluya. Sekalipun kita menghadapi gelombang badai, sekalipun kita menghadapi kesulitan, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Kau tinggalkan diriku. Katakan dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah, ya kau tetap Allah, kau tetap Allah yang menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan Dia besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus besar. Percaya Dia besar. Allah yang besar ada di dalam kita. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Haleluya. Yakini, imani, Dia besar. Ada di dalam kita. Allah Immanuel ada di dalam kita. Ya. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari persoalan kita. Oh haleluya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat tanganmu, angkat kedua tangan kita. Yesus besar.
Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tiara kabara mana mana mutera mana makara bose. Ikere mera mana 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 kana mana 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 kana mana 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 mo. Ikere leo kamora mana mo kamora kana masikara mo kana leo namora kana masikara madaka. Ya morro koma kana masakana more kana mo hadakana mo. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang menekan Anda saat ini. Tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Dia adalah yang setia menyertai kita di dalam segala persoalan, di dalam segala masalah ataupun penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bangun iman kita makin kokoh di dalam Kristus. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau menguatkan iman kami di dalam Engkau, menguatkan percaya kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan menghadapi segala persoalan yang saat ini menerpa, sekalipun ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah terlelap atau tertidur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Buat semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu Tuhan, Roh Allah yang hidup itu bergerak di antara kami, bergerak mengubah hidup kami ketika kami menerima kebenaran firman-Mu ini. Bila pengurapan daripada Maha Tinggi turun atas hamba-Mu ini, sehingga segala perkataan yang keluar adalah berasal dari Engkau sendiri. Dan bila pengurapan yang sama turun atas semua umat-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang coba mengacaukan pemberitaan firman, kami patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan Allah di balik penderitaan. Tujuan Allah di balik penderitaan. Ternyata Allah memiliki tujuan, memiliki rencana buat kita di balik segala penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ada dua hal yang Allah ingin kita berubah ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita lewat penderitaan kita ingat akan dosa. Ya, penderitaan, kesulitan, masalah yang muncul itu mengingatkan bahwa kita tinggal di dunia yang sudah tercemar dengan dosa. Kemudian yang kedua, lewat masalah dan penderitaan, Allah punya tujuan. Allah ingin mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Ya, ketika kita melakukan segala pekerjaan, pelayanan atau apapun dalam hidup kita,
Kadang ada persoalan menghadang di depan. Dan ketika itu terjadi, Allah mengingatkan kita. Rupanya kita sedang menyimpang dari jalan Allah. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara seperti itu juga. Jadi lewat penderitaan Allah ingin mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Dan pada malam hari ini, saya ingin sampaikan satu hal lagi mengenai tujuan Allah di balik penderitaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam pemandangannya. Mari kita belajar ya di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 3 dan keempat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab ya, baik berupa buku atau yang ada di tablet atau smartphone Anda, dan Anda bisa membaca ini, mari baca 2 ayat ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di sini ya kita bisa lihat betapa luar biasanya pribadi dari Rasul Paulus. Ya, dia bisa memuji Allah. Dia bisa bersyukur kepada Allah. Bukan karena segala hal-hal duniawi atau materi yang dia miliki. Bukan karena segala fasilitas yang dimilikinya. Tapi dia memuji Allah karena segala kasih karunia yang sudah dia terima dari Allah sendiri. Kalau kita baca Alkitab kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang begitu banyak menerima aniaya dan penderitaan. Ya, tercatat di dalam tulisan-tulisannya. Begitu banyak penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus ketika dia harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami berbagai macam penderitaan yang nyaris membuat dia kehilangan nyawa juga. Rasul Paulus pernah dilempari batu. Rasul Paulus pernah dicambuk. Rasul Paulus pernah mengalami kapal yang karam. Rasul Paulus pernah masuk ke dalam penjara. Ada bermacam-macam penderitaan yang Rasul Paulus alami ketika dia harus menjalankan tugas dari kerajaan Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Tetapi di tengah-tengah segala penderitaan, di tengah-tengah segala kesulitan, bahkan di tengah-tengah ancaman yang menghadang dan mengancam hidupnya, dia tetap bisa memuji Tuhan. Dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Ayat ini jelas ya menyatakan hal itu. Bahwa Allah lah, Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburannya. Ketika dia ada di dalam kondisi terjepit, tertekan, terhimpit oleh berbagai macam persoalan dan penderitaan, Allah lah yang mendampingi dia. Allah lah yang memberi kekuatan kepada dia. Allah lah yang memberikan penghiburan kepada dia. Karena itu dia berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami
sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Inilah keyakinan dari Rasul Paulus. Di tengah-tengah segala kesulitan yang dia alami, dia tahu bahwa Allah lah sumber penghiburannya. Allah selalu memberikan penghiburan dalam dirinya. Allah selalu memberikan kekuatan dari kasih karunia-Nya supaya dia sanggup menghadapi segala penderitaan yang harus dihadapinya. Allah punya tujuan lewat penderitaan. Allah ingin membentuk diri kita jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih baik dalam pemandangan Allah, dan semakin jadi berkat buat sesama. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menyadari betul hal itu. Karena itu dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak ngomel kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku harus alami semua ini? Aku sudah memberitakan Injil kerajaan Allah. Aku sudah lakukan tugas yang Engkau perintahkan kepadaku. Tapi kok Engkau izinkan aku dianiaya, aku dicambukin, aku dilempari batu. Bahkan aku mengalami kapal karam. Berkali-kali aku ada di ujung tanduk hampir mati. Tidak sekalipun Rasul Paulus marah kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu ada kekuatan yang dia tahu betul itu adalah kasih karunia dari Tuhan sendiri yang selalu menyertai dia, selalu memenuhi dan memancar ke sekeliling hidupnya. Kekuatan dari kasih karunia Allah itu yang menghibur dan menguatkannya. Dia tahu justru melalui segala penderitaan yang dia alami, dia sedang dibentuk Tuhan untuk semakin bisa memancarkan terang kasih Kristus kepada orang-orang yang memerlukan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus tidak menghancurkan kehidupannya, tidak menghancurkan pelayanannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Allah lah sumber penghiburannya. Allah lah yang menjadi sumber kekuatannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memampukan dia untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang harus dihadapi dalam tugas pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Penderitaan, masalah, penyakit, atau aniaya dalam bentuk apapun, baik secara fisik ataupun secara non-fisik, kadang harus terjadi dalam hidup kita ketika kita sedang menjalankan tugas kita dalam dunia ini. Tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita mampu menghadapi semuanya itu. Kita akan diberi kekuatan untuk cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus. Saat ini ya, di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan bagi sebagian orang itu begitu menakutkan. Itu begitu menekan kehidupannya. Tetapi bagi kita, anak-anak Allah, kita tahu di tengah-tengah pandemi sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Anda sudah berobat kemana-mana. Anda pergi ke dokter-dokter yang terkenal, ke tabib yang terkenal, tapi Anda tetap belum sembuh. Mungkin itu penderitaan, itu masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Tapi percayalah bahwa Allah punya tujuan yang indah di balik penderitaan yang saat ini Anda sedang alami.
Allah mau kita jadi pribadi yang lebih baik dalam pemandangannya. Mungkin Anda teraniaya di tempat kerja Anda. Anda sudah melakukan hal yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Tapi rupa-rupanya Anda ada di tempat, di lingkungan yang sudah terbiasa tidak jujur dan berlaku korup. Dan Anda dikucilkan karena hal itu. Itu adalah penderitaan yang harus Anda tanggung. Ya, penderitaan, masalah, penyakit, aniaya harus kita hadapi. Kita sanggup melakukannya bersama dengan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, Allah mau kita jadi pribadi yang lebih baik. Allah mau karakter ilahi, buah roh itu makin nampak dari kehidupan kita. Kita tahu ya buah roh itu ada 9 karakteristik dari buah roh di dalam Galatia pasal ke-5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Allah mau agar karakter ilahi ini makin nampak dari kehidupan kita. Karena itu Allah izinkan penderitaan menerpa kehidupan kita. Ketika kita sudah periksa, kita tidak melakukan kesalahan atau dosa berkaitan dengan penderitaan yang kita alami. Itu berarti Allah sedang mengizinkan penderitaan itu datang ke dalam hidup kita. Supaya kita dibentuk jadi suatu pribadi yang lebih baik. Kita memiliki karakter ilahi yang semakin nampak, bersinar terang. Allah mau kita lebih memancarkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Allah mau sukacita kita itu tidak tergantung dari kondisi atau keadaan apapun. Tapi kita bisa bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Di tengah badai pencobaan, di tengah penderitaan, di tengah segala berkat yang Tuhan berikan, tetap bersukacita. Allah mau damai sejahtera dari Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Senantiasa. Dan tidak tergantung oleh keadaan. Allah mau agar kita memiliki kesabaran yang makin disempurnakan. Allah mau agar kita memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan yang makin disempurnakan. Allah membentuk diri kita lewat penderitaan-penderitaan yang ada. Supaya kita dibentuk, dipoles. Supaya kita bersinar makin terang, memancarkan terang Kristus. Allah mau kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Tentu Anda mengenal tokoh Alkitab bernama Yusuf. Yusuf anak Yakub. Sejak kecil dia sudah mendapat mimpi dari Tuhan. Tuhan tanamkan dalam diri Yusuf suatu visi bahwa dia nanti akan jadi penguasa. Dan bahkan saudara-saudara dan ayahnya, ibunya bersujud menyembah kepadanya di dalam mimpi itu. Tetapi realitas yang dia alami itu bertentangan dengan apa yang mimpi dia dapat. Yusuf, ya dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Setelah dia menceritakan mimpinya, kakak-kakaknya marah. Ya, kakak-kakaknya makin membenci Yusuf. Bahkan Yusuf kemudian dijual sebagai budak. Tapi kita bisa belajar dari Yusuf ini. Dia luar biasa. Sekalipun dia sudah dijual kakak-kakaknya sebagai budak. Dan sebagai budak di rumah Potifar.
dia lakukan bagiannya dengan benar. Dia lakukan tugas-tugasnya dengan benar. Sampai dia diangkat sebagai kepala dari para budak oleh tuannya. Tapi suatu waktu ternyata dia difitnah oleh istri tuannya. Dia difitnah bahwa dia mau memperkosa istri tuannya. Dan karena fitnahan keji itu, dia harus masuk ke dalam penjara. Ini sangat bertentangan. Bukannya jadi penguasa, tapi dia harus masuk dalam penjara. Sudah jadi budak, difitnah, masuk penjara lagi. Itu yang dialami Yusuf. Hancur kelihatannya hidupnya. Tapi sesungguhnya Allah sedang membentuk dia. Di dalam penjara sekalipun, Yusuf membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan di penjara dengan baik. Bahkan dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurusi tahanan yang lain. Ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Seorang tahanan diberi kepercayaan untuk mengurusi tahanan-tahanan yang lain. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Suatu ketika ada 2 orang masuk penjara. Mereka adalah juru minuman Raja Firaun dan juru roti Raja Firaun. Dan mereka sedang gelisah karena mimpi yang didapat mereka pada suatu malam. Dan ketika Yusuf mendapati mereka sedang gelisah, Yusuf bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian gelisah? Apa yang terjadi?" Lalu mereka menceritakan mimpi yang mereka alami. Dan ketika mereka bercerita tentang mimpi yang mereka alami, Yusuf oleh kasih karunia Allah, Yusuf mampu mengetahui arti mimpi tersebut. Yusuf menafsirkan mimpi itu secara gamblang kepada juru minuman raja dan juru roti raja. Dan dia berpesan kepada mereka, "Ingat, nanti ketika mimpi itu jadi kenyataan, jangan lupakan aku. Aku ini tanpa alasan sudah dijual jadi budak. Aku tidak punya kesalahan. Aku dijual sebagai budak, dan sebagai budak pun aku difitnah oleh tuanku sehingga harus masuk ke penjara ini. Aku tidak punya salah apa-apa. Nanti tolong sampaikan pada tuanku Raja Firaun." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Proses pembentukan dari Tuhan terus berlaku dalam hidup Yusuf. Ketika juru minuman sesuai dengan tafsiran mimpi kembali ke posisinya, dia kembali menjabat ya sebagai juru minuman raja. Perkataan Yusuf, pesan dari Yusuf dilupakannya. Bahkan bukan cuma sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu dilupakan. 2 tahun kira-kira dilupakan oleh juru minuman raja. Setelah juru minuman raja kembali ke posisinya, dia kembali bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia kembali tidak mengalami penderitaan di tahanan raja. Dia lupa janjinya pada Yusuf. Tapi rupanya itu adalah maksud Tuhan di balik segala penderitaan yang Yusuf alami. Suatu ketika, ya Firaun bermimpi. Dan mimpi itu membuat Firaun begitu gelisah. Semua orang yang cerdas, berhikmat di dalam area kekuasaan Raja Firaun, tidak satu pun mampu menafsirkan mimpi itu. Dan di saat seperti itulah Tuhan bekerja. Tuhan mengingatkan juru minuman Raja Firaun itu mengenai seorang muda yang bernama Yusuf, yang ada di tahanan, di penjara kerajaan. Juru minuman itu menceritakan apa yang telah terjadi dan dialaminya. Dan ketika itu juga Raja memerintahkan agar Yusuf dipanggil menghadap dia. Dan betul Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf dipanggil menghadap Raja Firaun. Dan ketika
Yusuf mendengar mimpi yang disampaikan oleh Firaun, Yusuf segera bisa menafsirkan mimpi yang dialami Firaun. Dan lewat hal ini, Tuhan bekerja. Setelah proses pembentukan yang berkepanjangan, Tuhan nyatakan Yusuf sudah siap. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Yusuf ditinggikan oleh Tuhan melalui Raja Firaun. Dalam sekejap, dari seorang budak yang ada di dalam penjara, dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi Perdana Menteri yang kekuasaannya hanya satu tingkat di bawah raja. Ini cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, cara Tuhan untuk membentuk Yusuf menjadi suatu pribadi yang makin memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Dijual jadi budak, difitnah, dilupakan, tapi pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Dan ketika dia jadi Perdana Menteri, jadi penguasa di tanah Mesir, suatu negara superpower pada masanya, Yusuf sebagai penguasa, dia tidak membalas dendam terhadap orang-orang yang pernah membuat dia menderita. Kita lihat betapa proses dari Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Dan itu memoles dia menjadi permata yang berkilau dengan cemerlang, tanpa cacat sedikit pun. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Allah mau lewat segala penderitaan yang kita alami, Allah memoles hidup kita, membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih cemerlang, dan lebih memancarkan terang Tuhan ke sekeliling kita. Allah mau kita jadi lebih baik dalam pemandangan Allah dan juga dalam pemandangan sesama. Tapi melalui segala penderitaan, kita harus hadapi itu semua. Kalau kita lihat kisah yang lain, ya ada seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Ya, kalau ada kesempatan Bapak Ibu bisa baca kitab Ayub. Ini adalah suatu kisah yang luar biasa dari Ayub. Seorang yang saleh, takut akan Allah. Ya, dia menjauhi kejahatan. Tetapi Allah izinkan dia untuk dicobai oleh iblis. Dan dia kehilangan segala-galanya. Dalam waktu singkat dia kehilangan segalanya. Bahkan dia harus sakit. Ya, ada borok di tubuhnya yang tidak tersembuhkan. Bukan begitu saja. Ketika sakitnya begitu parah sampai orang sulit mengenali dia, sahabat-sahabatnya datang. Ya, sahabat-sahabat Ayub datang. Kalau kita baca kisahnya, bukannya sahabat-sahabat Ayub itu menghibur Ayub, tetapi sahabat-sahabat Ayub justru menyalah mengerti Ayub. Ayub disalah mengerti. Mereka menuduh bahwa Ayub telah melakukan sesuatu yang jahat, yang salah, yang berdosa, sehingga dia harus menerima segala penderitaan itu. Mereka menganggap apa yang diterima Ayub itu adalah hukuman dari Allah karena kejahatan Ayub sendiri. Itulah tuduhan yang diterima Ayub dari para sahabatnya. Ayub disalah mengerti ya oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Dan kapan Ayub dipulihkan dari segala penderitaannya? Ayub tidak dipulihkan dari segala penderitaan yang dia alami setelah dia berdoa untuk dirinya sendiri. Bukan. Ya, Ayub tidak dipulihkan karena dia berdoa supaya Tuhan memulihkan dirinya. Tidak. Tapi Ayub dipulihkan setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah berkata-kata yang jahat terhadap dirinya. Yang sudah berkata-kata salah tentang Allah. Ketika Ayub
tidak menyimpan dendam kepada para sahabatnya, tetapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia tetap mau berdoa buat para sahabatnya. Ketika dia lakukan itu, Allah pulihkan keadaan Ayub. Anda bisa baca ini di dalam Ayub pasal ke-42 ayat 10. Atau enggak salah ya, saya akan bacakan sebentar. Ayub 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, ketika penderitaan sedang terjadi dalam hidupmu, kita bisa belajar dari kisah Ayub ini. Jangan kita terfokus pada penderitaan yang kita alami. Tapi mari kita lihat keperluan orang lain juga. Ayub menyadari bahwa ketika sahabatnya sedang ada dalam bahaya, akan dianiaya oleh Allah. Ketika sahabatnya karena sudah berkata salah tentang Allah, juga tentang dirinya. Ketika sahabat Ayub ini sedang kena murka Allah. Dan Tuhan sudah berfirman bahwa tidak ada yang bisa mengelalukan murka Allah atau aniaya Allah kepada para sahabat Ayub itu, kecuali mereka minta agar Ayub yang mendoakan mereka. Allah gunakan penderitaan Ayub untuk membentuk Ayub jadi pribadi yang makin cemerlang dalam pemandangan Allah dan sesamanya. Setelah dia disalah mengerti, Ayub tidak sakit hati kepada para sahabatnya itu. Dan ketika para sahabatnya datang, mohon agar mereka didoakan oleh Ayub. Ayub tetap lakukan itu dengan tulus, dengan segenap hati. Dan lihat apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia berdoa untuk para sahabatnya itu, ketika Ayub memperhatikan kepentingan para sahabatnya, justru ketika itu Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub belum dipulihkan, dia masih sakit, masih tubuhnya dipenuhi dengan borok ketika dia berdoa untuk para sahabatnya. Dan dia baru dipulihkan setelah dia berdoa untuk para sahabatnya yang sudah salah mengerti terhadap dia. Bukan hanya itu, bukan hanya dipulihkan tubuhnya yang sakit, tapi segala kekayaannya dipulihkan. Ya, dia kembali memiliki bahkan 10 anak lagi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kita patut bersyukur buat semuanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya Allah yang luar biasa. Kalau Allah bisa membentuk Yusuf, Allah membentuk Ayub menjadi pribadi yang begitu cemerlang dalam pemandangan Allah dan sesama. Setelah melewati penderitaan yang harus dialami, Allah juga bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Asal kita mau dibentuk oleh Allah. Kita mau ikuti prosesnya. Apakah Anda menyediakan diri Anda untuk dibentuk oleh Allah? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Tapi ketika kita dicobai, bahkan Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk menghadapi itu semua. Allah akan memberikan kasih karunia-Nya pada kita, sehingga kita mampu melewati proses pembentukan itu dengan baik. Ketika kita mau tunduk dalam proses pembentukannya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah keyakinan Rasul Paulus. Biarlah itu juga menjadi keyakinan kita. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan ayat ini dengan iman. Saya tidak tahu segala persoalan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Tapi percayalah Allah mau pakai segala penderitaan yang Anda alami. Entah itu sakit, penyakit, entah itu aniaya.
entah itu penderitaan yang lain. Allah mau mereka-rekakan itu untuk kebaikan kita. Percaya bahwa segala perkara dapat kita hadapi di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Oh haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Oh haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, lewat penderitaan yang dialami, Rasul Paulus justru menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih tahan dalam menghadapi segala pencobaan, lebih dapat menguasai diri dalam segala hal. Dan itu membuat dia juga menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang dilayaninya. Tuhan mau memakai hidup kita, Bapak Ibu, saudara sekalian. Mungkin Anda belum disembuhkan dari penyakit yang sedang Anda derita saat ini. Tapi Tuhan telah memberi kekuatan kepada Anda. Tuhan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, sehingga Anda bisa tetap tenang, tidak bersungut-sungut, tidak marah kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan. Lewat penderitaan, sakit penyakit yang sedang Anda alami, jangan fokus pada diri sendiri, tapi coba mulai perhatikan kepentingan orang lain. Seperti yang Ayub alami, dia perhatikan kepentingan sahabat-sahabatnya. Dia berdoa buat sahabatnya supaya tidak kena murka Allah. Siapa tahu ketika Anda tidak berfokus pada penderitaan yang Anda alami, tapi Anda fokus memperhatikan kepentingan orang lain, melakukan tugas kerajaan Allah dengan kekuatan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa tahu justru pada saat seperti itu Anda menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Jangan mengasihani diri sendiri, Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah segala penderitaan yang kita alami. Ingat, itu sudah diukur Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Dan bahkan Allah memberi kekuatan pada kita untuk menanggung segala persoalan itu bersama Kristus. Mulai perhatikan yang lain. Ceritakan bagaimana Allah memberi penghiburan, memberikan kekuatan pada Anda menanggung segala penderitaan itu. Pada orang-orang yang sedang letih lesu tak berdaya, pada orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan, kepada orang-orang yang sedang terintimidasi oleh pandemi COVID-19 ataupun persoalan apapun dalam hidupnya. Anda bisa lakukan itu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan teladan kita, Tuhan kita Yesus Kristus pun mengalami hal yang sama. Di tengah segala penderitaan, kesulitan yang dialami ketika dia menjelma jadi manusia, Tuhan Yesus tetap melakukan tugasnya, melakukan kebaikan kepada sesama, memperhatikan umat manusia yang menderita. Dan dia akhiri tugasnya dengan sempurna di kayu salib Golgota. Oh mari, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa jadi saksi Tuhan,
Meskipun masalah belum berlalu dari hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini berkali-kali lagi. Nanti kita akan berdoa sama-sama. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala kekuatan kuasa-Mu saat ini ya Tuhan. Alirkan kekuatan kuasa-Mu. Alirkan kasih karunia-Mu lebih dan lebih lagi pada umat-Mu. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Buat Anda yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, silakan letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu yang saat ini mengangkat tangannya. Mereka mau dipakai oleh Engkau Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Meskipun saat ini penderitaan sedang mereka alami, mungkin ada sakit penyakit yang sedang mereka derita dan belum tersembuhkan. Mungkin ada persoalan-persoalan lain di pekerjaan mereka, di bisnis mereka, di rumah tangga mereka. Atau mereka mengalami penderitaan dalam hal-hal yang saat ini mungkin di luar masuk akal manusiawi. Melakukan yang benar tapi tetap disalahkan. Teraniaya, baik secara fisik maupun non-fisik. Tuhan, beri kekuatan pada mereka. Mereka mau dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Biarlah mereka dapat melalui penderitaan ini dengan tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah lewat penderitaan yang mereka alami, Tuhan justru hidup mereka dipoles makin hari makin cemerlang. Sehingga hidup mereka pada akhirnya boleh bersinar kuat, memancarkan terang kemuliaan Allah kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, Engkau akan nyatakan pembelaan-Mu pada mereka. Ketika waktunya tiba, Engkau yang akan mengangkat mereka menjadi timbul cemerlang dan jadi berkat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bila Roh-Mu yang kudus, yang penuh kuasa itu menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan bantu kami Tuhan, buka mata kami untuk melihat seperti mata-Mu, untuk melihat ke sekeliling kami. Ketika ada orang-orang yang memerlukan penghiburan dan kekuatan dari kami, mampukan kami melakukannya dengan pengurapan dari tempat maha tinggi. Dengan segala penghiburan, dengan segala kekuatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami ini. Bantu umat-Mu, bantu kami umat-Mu ini untuk dapat menyalurkan penghiburan, menyalurkan kekuatan yang berasal dari Engkau kepada orang-orang yang sedang memerlukan dan lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas umat-Mu. Kuasa darah anak domba Allah membentengi mereka dari segala yang jahat dan mara bahaya. Meskipun ada dalam bahaya, itu tidak akan bisa mencelakai mereka. Mereka akan tetap aman dalam lindungan-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan padanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengingat umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit dan berharap pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menanggung segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit kami. Kami percaya Engkau bukan saja menebus dosa kami di Golgota, tapi kelemahan tubuh kami juga Engkau tanggung. Karena itu di atas kebenaran firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan saat ini juga mengalir, menyembuhkan dan memulihkan setiap bagian tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, segala penyakit dipatahkan kuasanya. Dan umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah apapun, mungkin ada yang mengalami aniaya atau difitnah, atau disalahkan tanpa alasan yang jelas, meskipun sudah melakukan yang benar. Tuhan, kuatkan mereka, lakukan pembelaan-Mu secara khusus pada mereka. Engkau yang akan memunculkan terang-Mu lewat hidup mereka pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang berkuasa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa dalam ibadah penyembahan di masa mendatang. Tuhan memberkati.